Sejujurnya, SM bahkan tidak lagi memberikan aura perusahaan yang besar. Namun untuk saat ini, SM bahkan tidak menguasai pasar lokal. Hi everyone, I'm Mr. Kim and welcome back to my YouTube channel. Nah guys, yang menonton bagaimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Aku harapkan seperti itu ya. Dan untuk hari ini kita itu akan membahas update informasi dari industri musik K-pop yang pastinya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Dan teruntuk kalian yang tidak mau ketinggalan informasi apapun, kalian bisa langsung subscribe channel YouTube ini and don't forget to like, comment, and share. Thank you so much. Dan tanpa basa-basi lagi, berikut adalah berita selengkapnya. Well guys, untuk berita pertama kita akan membahas tentang Jackson dari GOT7. Nah teman-teman, apakah kalian tahu bahwa untuk Jackson sekarang itu menghadapi berbagai kritikan? Kritikan yang didapatkan oleh Jackson itu tidak hanya dari netizen Korea saja, tapi juga netizen internasional terutama yang beragama Islam. Lalu apa yang terjadi dengan Jackson? Nah teman-teman, jadi ceritanya kayak gini. Dalam sebuah konsernya Jackson dong, bukan konser gua. Nah di konsernya Jackson, dia itu seperti membicarakan tentang Cina dan juga propaganda media mengenai Cina. Dan teman-teman, untuk lebih jelasnya aku akan bacakan seperti apa perkataan dari Jackson. Dan ini merupakan terjemahan lengkapnya, tidak kita potong-potong. Dan nanti kalian dapat nilai seperti apa statement dari Jackson. Oke, aku akan bacakan secara langsung saja. Aku ingin memperkenalkan ke orang Londonku. Aku cinta kalian, aku juga peduli kalian. Aku Jackson Wang dari Cina. Ini rumahku, kampungku. Ada banyak omong kosong media dan itu bukan seperti Cina. Media street media. Omong kosong, propaganda kalau kalian travel ke Cina sekali nih, kalian tuh bakal mikir, wow, ini tempat yang bagus. Aku jamin itu. Aku juga nggak tahu permainan apa yang mereka mainin. Aku nggak tahu. Aku cuma artis, aku cuma penghibur. Aku cuma warga, aku cuma seseorang. Aku nggak tahu itu dan aku nggak peduli. Aku cuma mau bilang banyak sekali filter tentang media-media itu. Makanya kalian harus berhati-hati tentang media. Nah di sini teman-teman, poin utama yang pengen disampaikan oleh Jackson, dia memang tidak tahu apa yang terjadi dengan Cina dan juga media-media ini. Tapi yang pengen ditekankan di sini adalah kita sebagai netizen biasa itu tidak boleh terlalu terpengaruh dengan apa yang sudah disampaikan oleh media. Next, kita baca lagi. Kita di bumi, semua orang kita sambut. Aku cuma mau bilang konserku hari ini. Aku mau menunjukkan ke kalian tentang ceritaku. Ini ceritaku. Aku sudah melalui banyak masalah tapi nggak apa-apa. Itu cuma industri, cuma sosial. Aku harus dewasa dan kita semua akan dewasa. Aku mengerti itu, tapi kadang dengar aku Jackson dan Magic Man, tapi aku hanya penghibur. Apa yang aku lakukan? Apa yang aku lakukan hari ini? 2,5 jam, 3 jam aku menghibur kalian. Itu saja. Aku capek, mereka juga sering nge-hype artis terlalu berlebihan. Yo, apa yang kita lakukan? Kita nyanyi, kita nari, kita main musik, cuma itu saja. Mungkin aku nggak cukup baik, tapi di waktu yang sama, aku juga merasa bahwa industri ini, kita menari dan juga kita menghibur supaya kalian senyum. Kalau kalian itu mengalami hari yang buruk. Jadi teman-teman, seperti itulah kurang lebih bagaimana statement dari Jackson. Dan mungkin di sini kalau kalian melihat statement dari Jackson kayak B aja ya. Terus kalian juga mungkin bertanya-tanya, apa sih yang menjadi topik permasalahan utamanya? Kenapa Jackson ini mendapatkan banyak kritikan? Nah, hal itu dikarenakan statement pada awal tadi, teman-teman. Yang mana pada statement awal, Jackson ini seperti membahas tentang propaganda media tentang Cina. Nah, itulah yang paling banyak dipermasalahkan oleh netizen. Kemudian, teman-teman, banyak banget dari netizen yang mengkoneksikan bagaimana statement dari Jackson dengan apa yang dilakukan Jackson di masa lampau. Nggak masa lampau banget sih, ya 1 atau nggak 2 tahun yang lalu. Jadi teman-teman, pada kala itu Jackson GOT7, habis itu ada juga beberapa idol yang lain dan juga artis dari Cina itu mengambil langkah tegas soal tudingan terjadi kerja paksa etnis Uighur untuk produksi kapas di Xinjiang. Dan bahkan untuk langkah tegas yang diambil oleh Jackson adalah memutus kontrak dengan salah satu brand. Adapun untuk statement dari agensinya pada kali itu seperti ini, langsung aja aku bacain. Sejak hari ini, agensi dan juga Mr. Jackson Wang akan menghapus kerjasama dengan Adidas Original. Kepentingan negara di atas segalanya dan Mr. Jackson Wang dengan tegas menentang semua aksi jahat yang memfitnah dan juga menjelekkan Cina. So sekarang kalian sudah paham dong kenapa untuk orang-orang muslim itu mengkritik Jackson Wang dan bahkan menyebutnya sebagai Islamophobia. Meskipun teman-teman dalam statement tadi kalau kalian baca, di sini itu sebenarnya Jackson itu tidak menyinggung tentang salah satu isu. Tidak ada satu isu pun yang disinggung oleh Jackson. Khususnya mengenai isu tentang kerja paksa etnis Uighur dan juga tentang kapas Xinjiang itu nggak pernah disindir dalam statementnya ini. Dan menurut aku untuk propaganda media tentang Cina itu kan banyak ya, bukan hanya satu doang, bukan hanya tentang Uighur doang, no. Tapi kalau kalian kulik internet lagi, itu banyak banget teman-teman. Tapi ya yang namanya juga jejak digital ya, dan orang juga teringat akan bagaimana Jackson yang memutus kontrak dengan Adidas dikarenakan isu tersebut. Ya banyak orang yang bilang Jackson ini seperti Islamophobia. Dan kalau kalian sendiri gimana opininya mengenai hal yang satu ini?
Nanti langsung saja komen di kolom komentar. Dan teman-teman, tidak hanya orang-orang yang beragama muslim saja yang mengkritik Jackson Wang, tapi ada juga netizen-netizen Korea. Dan buat kalian yang kepo bagaimana komentar dari netizen Korea, langsung aja aku bacain ya. Dia bukan orang Tiongkok, tapi dia memuji orang Tiongkok. Tolong jangan masuk Korea. Bisakah Anda mengenakan pakaian itu ke konser di Cina? Di Cina, kamu itu tidak bisa mewarnai, berpakaian, tato, ataupun membawa alkohol ke panggung seperti yang kamu lakukan sekarang. Kamu bukan orang Tiongkok, kamu adalah dari Hong Kong. Dan teman-teman, gimana pendapat kalian mengenai hal yang satu ini? Nanti tolong langsung saja sampaikan bagaimana opini kalian di kolom komentar. Dan kita akan masuk ke berita kedua. Ini ada berita yang menurut aku juga mungkin cukup sedih bagi para penggemar, yaitu tentang salah satu boy group yang bernama DICE resmi bubar setelah 3 tahun debut. Pada tanggal 20 Januari, label grup yakni DICE Entertainment membuat pengumuman resmi di BNKP dan Instagram mereka. Pengumumannya adalah sebagai yang berikut ini. Halo, ini adalah DICE Entertainment. Pertama, kami ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada para penggemar yang telah dengan murah hati mendukung DICE. Kami juga ingin mengumumkan kontrak eksklusif antara DICE Entertainment dan juga Woo Jin Young DICE, Park Woo Dam, Kim Hyun Soo, Jung Yo Jeon, dan juga Cho Yong Keun berakhir pada tanggal 20 Januari 2023. Kami memutuskan untuk menghormati pendapat mereka karena mereka juga ingin mencapai impian baru. Kami juga sepakat untuk mengakhiri kontrak eksklusif kami. Kami ingin berterima kasih dengan tulus untuk DICE yang telah bersama dengan DICE Entertainment dari tanggal 1 Agustus 2019 hingga sekarang. Dan kami juga akan selalu mendukung aktivitas mereka dengan tulus. Sekali lagi, kami juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada banyak penggemar yang telah mendukung DICE selama ini. Dan kami juga meminta banyak dorongan dan dukungan untuk 5 member yang baru memulai. Terima kasih. Dan untuk informasi saja, DICE ini membuat debut resmi mereka pada tanggal 1 Agustus 2019 dengan single yang bertajuk Wake Up. Dan perilisan terakhir mereka adalah single digital yang bertajuk You're My Destiny pada Februari 2021. Para member juga diketahui semuanya berasal dari program Survival. Let's say ada yang berasal dari Boys 24, Produce 101 season kedua, Mix9, dan juga Show Me The Money season ke-8. Waduh, sedih sih kalau kita itu mendengar ada berita tentang pembubaran. Tapi teman-teman, pembubaran untuk agensi yang kecil itu bukanlah hal yang kayak buat orang pasti bakalan shock ya. Meskipun mereka mungkin baru berumur 1, 2, atau 3 tahun. Banyak orang yang nggak akan kaget tentang hal tersebut. Kenapa banyak orang yang nggak akan kaget-kaget banget? Hal itu dikarenakan untuk agensi yang kecil itu memang harus memikirkan bagaimana perkembangan dari agensi mereka ke depannya. Biasanya ya, mereka itu akan melihat nih, apakah grup ini dapat bertahan dalam jangka waktu 1, 2, atau 3 tahun ke depan. Jika dalam tahun pertama, tahun kedua mereka akan mentok segitu-segitu saja, agensi akan segera mengambil tindakan. Salah satunya adalah dengan cara membubarkan grup ini dan juga akan membentuk grup baru. Kayak gitu, biasanya. Tidak semua tapi teman-teman ya, tapi biasanya seperti itu. Dan kalian tahu gak sih teman-teman, idol, terutama yang berasal dari agensi kecil, di saat mereka debut, mereka itu udah nanggung beban hutang. Dan guys, untuk berita terakhir kita akan membahas tentang satu-satunya agensi hiburan K-pop Big Four yang belum pernah masuk tangga lagu Billboard Hot 100. Kira-kira siapa nih? Apakah HYBE, SM, JYP, atau YG Entertainment? Dengan berita tentang New Jeans yang sudah berhasil masuk ke tangga lagu Billboard Hot 100 yang sangat didambakan dalam waktu singkat, topik mengenai artis mana saja sih yang sudah berhasil masuk ke tangga lagu tersebut telah beredar secara online. Ini juga mengarah pada kesadaran bahwa hanya ada satu dari label K-pop Big Four, yakni SM Entertainment, YG Entertainment, JYP Entertainment, dan HYBE Label yang belum memiliki peringkat artis di tangga lagu Hot 100. Dan meskipun tidak mudah untuk membaca di sana, tampaknya tidak biasa bahwa salah satu dari agensi besar ini belum melakukan hal tersebut. JYP Entertainment sebenarnya adalah yang pertama dari agensi K-pop manapun yang memiliki artis di tangga lagu tersebut, dengan Wonder Girls yang mencapai posisi itu di peringkat ke-76 sepanjang Oktober 2009. Sejak itu, Twice juga mendapatkan peringkat sekali dengan The Feels kembali pada Oktober 2021, yang memuncak di peringkat ke-83. Artis K-pop kedua yang pernah mencapai peringkat di chart Hot 100 adalah Psy, yang mana pada kala itu dia masih di YG Entertainment. Gangnam Style mega hit pertamanya masuk tangga lagu pada bulan September 2012 dan memuncak pada peringkat 2 yang sangat mengesankan dengan total 31 minggu dihabiskan di tangga lagu. Selain itu dia juga memiliki 4 peringkat lagu lain di tangga lagu tersebut. Dan selain saya dengan Gangnam Style, ada juga artis YG Entertainment lainnya yang berhasil masuk ke peringkat Hot 100 Billboard. Ada CL dengan lagu yang Hey You Get Out My Way. Ya nggak sih liriknya? Intinya yang lip-that. Udah denger nggak sih lagu itu? Bagus banget loh lagunya teman-teman. Sangat rekomen banget loh untuk didengarkan. Nah kalau untuk yang lagu Lips,
itu sudah berhasil masuk di peringkat ke-94 di tahun 2016. Lalu ada juga Blackpink in Your Area. Yang mana untuk Blackpink itu menempati peringkat 9 kali sebagai grup dengan lebih sebagai individu. Dan berikutnya ada juga Hype Labels yang telah mencapai daftar terbanyak di tangga lagu Hot 100 berkat BTS yang pernah mengambil 26 dari 58 lagu K-pop yang pernah berhasil masuk tangga lagu. Dan masih banyak lagi jika kalian juga memasukkan masing-masing member dari BTS. Dan seperti yang dinyatakan sebelumnya, New Jeans juga baru-baru ini ditambahkan ke artis label Hype untuk masuk ke tangga lagu tersebut. Jadi ada satu agensi nih, yakni SM Entertainment. Anehnya ya teman-teman, meskipun upaya mereka untuk masuk ke pasar barat dengan grup seperti NCT dan juga Super M, mereka bahkan belum memiliki lagu apapun dari peringkat artis mereka di Hot 100. Kesadaran ini juga dibagikan dalam sebuah postingan di forum online, di mana netizen mengungkapkan berbagai pendapat mereka tentang masalah tersebut, seperti gaya musiknya SM Entertainment yang terlalu ketinggalan zaman untuk barat. Dan di sini ada seorang netizen yang sudah membagikan pendapatnya mengenai hal tersebut dan langsung aja kita bacakan bagaimana opininya. Sejujurnya, SM bahkan tidak lagi memberikan aura perusahaan yang besar. Kualitas lagu mereka dulunya bagus dan sekarang mereka bahkan tidak bisa memenangkan agensi kelas menengah ke bawah. Aku bahkan tidak merasa rilisan mereka semahal perusahaan besar lainnya. Berbicara tentang Billboard mungkin akan menarik para troll, tetapi jika mereka tidak dapat melakukannya dengan baik di luar negeri, mereka harus menerimanya karena mereka adalah perusahaan Korea. Dan yang terpenting adalah promosi Korea mereka berhasil. Namun untuk saat ini, SM bahkan tidak menguasai pasar lokal. Mereka bercanda dengan God The Beat dan pada titik ini, itu membuat aku bertanya-tanya, apakah mereka akan waras? Mereka juga memberikan lagu konyol ini kepada sekelompok anggota berbakat yang membuat saya bertanya-tanya apa yang mereka coba lakukan. Dan pada titik ini, mereka hanya akan menjadi perusahaan seperti DSP yang hanya memiliki masa lalu yang mengesankan. Dan for your information, DSP dulunya juga masuk ke dalam Big Two agensi K-pop terbesar ya, di generasi kedua kalau nggak salah. Salah, tolong dikoreksi ya. Untuk yang DSP itu juga pernah menjadi Big Two di generasi pertama. Lalu di generasi kedua, barulah ada Big Three-nya teman-teman, gitu. Tapi kan DSP kayak menurun dan akhirnya digantikan oleh YG Entertainment. Lanjut kita baca lagi opininya. Apakah mereka ingin dikenal sebagai perusahaan semacam ini? Aku sih harap mereka mendapatkan pikiran yang benar. Sungguh menyanyiakan penyanyi mereka. Dan seperti inilah bagaimana komentar-komentar dari para netizen. Selama mereka baik-baik saja di negara mereka sendiri, itu yang terpenting. Lirik mereka sudah kacau dengan semua pembicaraan tentang keuangannya dan mereka lah yang memaksakan dunia mereka sendiri, jadi bagaimana mereka bisa berharap untuk maju ke pasar luar negeri? Aku pikir telingaku salah ketika aku mendengar Girls untuk pertama kalinya. Menurutku, comeback kali ini mendapatkan respon terburuk, baik dari fans Korea maupun mancanegara. Kemanapun kamu pergi, hanya ada reaksi negatif. Mari berhenti mengambil lagu dari Yoo Young-jin. Dan kalau nggak salah, Yoo Young-jin ini merupakan orang yang sudah memproduksi lagu dari God The Beat yang Same On It. Dan teman-teman, bagaimana opini kalian mengenai hal yang satu ini? Apakah menurut kalian SM Entertainment itu sudah waktunya berhenti untuk melakukan eksperimen atau bagaimana? Nanti langsung saja sampaikan bagaimana opini kalian di kolom komentar. Tapi untuk SM Entertainment memang menurut aku selalu seperti ini gitu loh. Eksperimen yang mereka lakukan pada awal ya, memang banyak banget yang belum menerima, banyak banget yang tidak suka, banyak banget yang kritik. Tapi teman-teman, lama-kelamaan eksperimen mereka ini juga banyak banget dicontoh oleh agensi-agensi lain. Ya untuk SM Entertainment ini memang pas awal menurut aku bakalan banyak banget mendapatkan kritikan, tapi inilah yang namanya proses. Kita itu tidak bisa menerima dengan mudah loh teman-teman, apa yang baru. Kita tidak bisa menerima dengan mudah eksperimen-eksperimen yang sudah diberikan oleh SM Entertainment. Dan tidak dapat kita pungkiri bahwa yang namanya eksperimen, yang namanya percobaan tidak semuanya berhasil. Ada yang berhasil dan ada yang gagal. Dan menurut aku itu adalah hal yang normal terjadi. Meskipun mereka sekarang gagal, bukan berarti mereka itu akan langsung hancur, langsung rubuh, tidak. Tapi menurut aku mereka nanti akan belajar dari kesalahan mereka dan mereka juga akan menemukan apa yang salah dari eksperimen yang mereka lakukan. Dan ini yang membuat eksperimen mereka akan menjadi sempurna. Untuk aku, ya memang aku juga agak sulit untuk menerima tentang musik-musik yang ada di SM Entertainment sekarang. Jujur, agak sulit juga. Tapi aku suka dengan bagaimana pandangan mereka dan juga konsep mereka tentang Kwangya dan juga futuristik. Itu menurut aku adalah salah satu konsep yang benar-benar langka banget. Dan gak banyak loh teman-teman agensi yang mau menerapkan konsep seperti ini. Apalagi mengeluarkan biaya yang gede banget untuk sebuah konsep. SM Entertainment itu benar-benar berani banget berinvestasi untuk menciptakan konsep seperti ini. Menciptakan konsep Kwangya dan juga konsep futuristik itu membutuhkan biaya yang besar. Karena mereka di sini membutuhkan teknologi yang benar-benar bagus banget untuk membuat konsep mereka ini terlihat seperti realistik. And how about your opinion pada this one? Nanti langsung saja sampaikan di kolom komentar. Well teman-teman, cukup sekian untuk hari ini. See you next time di video berikutnya.
Thanks for watching and goodbye. Bye-bye.